memberikan keterangan di bawah sumpah nih ya. 5 orang saksi telah disumpah terlebih dahulu pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut. Rudi Rusdia ya. Tidak lengkap dengan ketetapan yang harus diterangkan kemarin kan? Yang rekam dulu. Ya, izin yang mulia. Ya, kami sampaikan tadi. Jadi ini bukan aslinya yang sudah dengan ketetapan keberatannya. Oh, enggak keberatan yang mulia, yang penting 3 lengkap ya. Sudah, saudara gugat. Agenda ini memberikan kesempatan pada saudara gugat. Saudara saksinya ya, Pak Fahmi. Saksi gimana ada? Mohon izin yang mulia, kami belum bisa menghadirkan saksi yang mulia. Saksi sudah 1 minggu. Minggu ya. Ya gitu ya. Penggugat hari ini tergugat mengucap dengan saksinya. Jadi ditunda sampai dengan yang akan datang Maret tanggal 12 Maret 2023 ya. Baik, ada berapa orang rencana? 1 orang. Kemarin yang dari Kemarin kan masih mewakili T1 yang mulia. Kan saya juga selain kuasa T juga, kuasa T1 juga. Itu masih mewakili T1 juga. Ya. Itu ya. Iya. Izin tapi menyampaikan yang mulia bahwa pada sidang yang lalu para saksi itu Kris Iwan Japari dan Hidayat memberikan keterangan palsu yang mulia. Kami mempunyai bukti benar, kan disampaikan bahwa dengan sukarela di hadapan notaris. Saya punya buktinya di perkara ini dituliskan bahwa menggunakan pengacara dibekukan dan juga disomasi sampai 2 kali. Izin yang mulia saya tunjukkan yang mulia. Mohon izin yang mulia, kami keberatan segala hal mengenai kesaksian disimpulkan saja. Ya, tapi ini keterangan palsu yang mulia. Siap. Itu mekanismenya. Kalau merasa ada bukti palsu, Siap. sekarang di sini lain ceritanya dilaporkan, baru diproses di penyidik. Ini sekarang apapun bukti, apakah itu bukti benar, bukti salah, diajukan kami terima. Nanti dipertimbangkan apakah itu dikuatkan atau ditolak. Karena sering yang mulia. Termasuk saya di penjara yang mulia keterangan palsu saya ditahan juga. Makanya tapi saya nggak dilaporkan sini. Ada yang mulia bukti saya 19 saya masukkan juga. Makanya saya juga termasuk saya. Dalam kesimpulan aja sampaikan. Nanti Iya. kami yang menilai. Siap yang mulia. Ya, jadi nanti kalau memang itu ada kepalsuan silakan di polisi. Ya termasuk kan saya sampaikan saya laporkan juga pengaduan ke KPK, ada juga penerima juga gitu. Tidak kita nilai juga itu. Siap yang mulia. Gitu ya. Sama satu lagi yang mulia, saksi kami kan yang lalu juga sidangnya 12 orang, janjinya mereka 5 datang 2, habis itu nggak datang. Saya berharap benar-benar hadir itu yang mulia saksinya. Yang saksi dari mana? saksi waktu perkara 218 saksi saya sampai 12 orang, saksi mereka janjinya 5 tapi akhirnya hadir hanya 2 orang yang mulia, yang 218. Itu kan sudah yang lalu. Iya yang mulia, saya berharap saksinya benar-benar hadir gitu yang mulia. Nah kalau saya pastikan nanti nggak bisa, Siap, saya yang nggak mulia. bisa pastikan. Ya, yang paling- punya kebutuhan, yang punya kepentingan adalah para pihak sendiri. Siap, yang mulia. Ya. Kami ada, kami periksa nggak ada, kita harus nggak bisa. Siap yang mulia. Maaf ya, Harus sambil belajar yang ya. mulia ya. Makasih yang Ya. mulia. Jadi kita nggak bisa maksa-maksa. Oh, iya, Nggak baik. bisa neken-neken. Siap, yang Yang mulia. punya kepentingan para pihak sendiri. Siap. Kalau memang itu harus kurang, silakan tambahin. Siap. Ya, satu paling penting saya memberikan yang yang tersial, yang betul adil menurut kami. Siap yang mulia. Ya kan? Siap yang mulia. Tidak gunakan. Silakan aja nanti kalau memang masih ada perlu silakan sampaikan aja. Kalau memang ada waktunya, ayo kita berikan kesempatan untuk ajukan. Ya. Siap yang mulia. Gak usah dibuat-buat kayak apa. Intinya fakta ini, objektif kita. Ya. Ya, paling dari persidangan saya mau menyampaikan yang mulia termasuk. Ya, nggak apa-apa disampaikan. Kami Iya. terima dan sudah kami dengar dan kami catat. Ya. Satu lagi yang mulia, kalau boleh kemarin juga disampaikan saya ke toilet aja kirim WA, itu tidak benar yang mulia. Saya menyampaikan ke PP bahwa saksi sudah hadir dan ke toilet, bukan saya yang mulia. Saya ikut emosi gitu. Kok saya ke toilet yang lapor padahal kan. Nggak usah lah emosi-emosi. Paling gampang kita cari emosi. Iya, karena paling gampang. Tapi di gimana cari sahabat, cari Betul, yang mulia. itu yang susah. Betul. Gampang gitu. Karena Sedikit aja tuh air jalan semua pada karena kemarin konsentrasi saya buyar yang mulia kan dia ke toilet. Makanya udah, makanya kita sama manusia kita sebagai para pihak walaupun bagaimana kita kan cari Siap, yang mulia. sama-sama lah gitu. Siap. Iya. Apa
lapor gitu, ya. Siap yang mulia. Makanya, Siap yang mulia. Udah lah, paling penting kita cari buktinya yang valid. Siap yang mulia. di sini, Ya, Ya, makasih yang mulia. Makasih ya. Makasih yang mulia. Hari ini nggak bisa ngajukan saksi. Siap. Saya seminggu ya. Siap yang mulia. Sekarang hari setelah Rabu tanggal 8 dan juga hari Rabu juga tanggal 15 Maret 2023. Ya. Siap yang mulia. Semua yang disiapkan dengan saksi. Ya. Terima kasih yang mulia. Oke, cukup ya. Makasih yang mulia. Ya. Dari hasil sidang tadi keputusannya seperti apa dari pihak hakim? Ya, saya sebetulnya sudah menduga. Tadi saya pada persidangan juga menyampaikan kepada yang mulia, jangan dimulai dulu kalau hakimnya tidak lengkap, karena kami ingin merekod ya sebagai bukti. Karena udah jelas kemarin para saksi itu atas nama Hidayat Cokrojoyo dan juga Kris Iwan Japari itu memberikan keterangan palsu. Tadi saya sampaikan kepada yang mulia, namun katanya prosesnya tidak di situ, harus dilaporkan polisi. Dan ini sangat jelas, ini ada putusan salinan putusan 633 ya, coba bantu disorot di sini kan jelas. Mereka Pak Suanda itu bukan menyerahkan dengan sukarela, di sini kan bukti 88 ya, fotokopi surat pemberitahuan pembekuan DPP Apkomindo dari kantor advokat Kailemang and Ponto ya, yang memberitahukan pada DPA pusat Apkomindo sesuai kewenangan yang dimilikinya telah membekukan DPP. Jadi dibekukannya oleh pengacara. Kemudian juga ada somasinya, boleh lanjut ya. Buktinya itu 89 bukti surat somasi. Pak, agak Geser sedikit ya. Nah, ini boleh. Ya. Jadi kelihatan ini kan somasi pertamanya dari kantor advokat Kailimang and Ponto. Jadi udah disomasi ke satu, kemudian juga disomasi kedua. Jadi artinya bukan secara sukarela. Kemarin kan disampaikan dengan sukarela, bahkan disampaikan ada akte notarisnya gitu. Itu kan memberikan keterangan palsu di muka sidang. Termasuk juga disampaikan bahwa Rudi Rusdia menyampaikan katanya Pak Rudi Rusdia itu mengundurkan diri karena ingin membuat organisasi baru. Di sini kan ada buktinya pada saat Pak Rudi Rusdia itu bersaksi. Di sini ada di halaman 47 keterangan Pak Rudi Rusdia itu apa di sini ya, ada saksi Rudi Rusdia kelihatan ya, memberikan keterangan di bawah sumpah nih ya. 5 orang saksi telah disumpah terlebih dahulu pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut. Rudi Rusdia ya. Di sini di poin terakhir menyampaikan bahwa tahun 2016 saksi mengundurkan diri karena sudah tidak sepaham. Sudah tidak sepaham dengan siapa ya? Dengan mereka. Artinya bukan ingin mendirikan organisasi baru, karena Pak Rudi Rusdia itu tahu ada sesuatu yang tidak benar. Bahkan Pak Rudi Rusdia pun menjadi saksi. Pak Rudi Rusdia itu menjadi saksi sampai 4 kali ya. Pertama masalah hak cipta, kemudian di Pengadilan Jakarta Selatan, kemudian yang 633 yang diduga menggunakan dokumen palsu bisa menang, kemudian di 218 di pusat juga hadir, dan kemarin sebelumnya untuk hadir di perkara 258, tapi karena sidangnya menjadi siang, beliau sangat sibuk tidak bisa menjadi saksi. Jadi ini bukti-bukti kalau dia ingin organisasi yang lain berarti kan masih sepaham dong. Ini kan tidak sepaham, jadi banyak sekali hal yang memberikan keterangan palsu. Nanti saya berharap diikuti terus sidang-sidang berikutnya. Saya menduga, saya bukan mungkin minggu depan saksinya tidak hadir. Kalaupun hadir, semakin terkuat, semakin terbongkar bahwa keterangan-keterangan yang diberikan itu adalah palsu. Mereka juga selalu kalau ditanya pihak pengacara lawan kan bisa menjawab. Giliran ditanya saya, lupa, tidak tahu. Bahkan ada yang bilang saya tidak mau tahu, ya kan? Itu hal-hal yang tidak profesional. Kemudian mereka juga menyatakan kalau di tempat kami itu kumpul-kumpul, padahal mereka yang kumpul-kumpul. Bayangkan saya memberikan bukti-bukti sampai sebanyak untuk yang ini ya, sebanyak bisa dilihat ya 154, 155 dan 156. Jadi ada 156 bukti. Kemudian pinjam yang itu ada lagi bukti yang biru tadi, nah itu ada 100, pegang penumpang. Ada bukti yang sidang ini, Endra bantu keluarin yang bukti ini yang mereka, bukti ya penggugat, tergugat, kan hanya ada 12. Ini kita bisa lihat tadi kan ada 156, yang punya saya ini ada 100, yang berikutnya adalah 132 ya. 132. Mereka yang bukti-buktinya sedikit, paling berapa ya kan? Di sini mungkin ada hanya 13 berapa ini ya? Nanti ini aja saya kasih lihat. Ini bukan yang ini, Indra, yang satunya yang punyanya sini nggak apa-apa. Yang ini juga ada berapa, pegang. Yang satunya ada kan kelihatan cuma 12. Ini kan kelihatan sekali ada berapa ini. Ini kan duplik.
Endra, tolong yang bukti, daftar bukti aja tadi ada. Paling ada 12, bayangkan hanya 12, tapi mereka mengacu pada putusan-putusan pengadilan. Jadi pengadilan ini dipakai sebagai alat ya. Harusnya kan dasarnya itu munas atau munasupnya ya tadi. Misalnya daftar hadir, siapa pimpinan sidangnya, mana SK putusan, itu mereka nggak punya semua. Bahkan tidak memiliki SK Kumham. Yang menariknya juga aktanya juga ada yang tidak benar, tapi nanti minggu depan setelah sidang saya sampaikan apa yang di dalam akta itu tidak benar, termasuk Rudi Rusdia juga menyurati pihak notaris ya bahwa minta dibatalkan. Nah ini kalau kita lihat ya, bukti-buktinya adalah apa sih? Buktinya langsung pakai akta 2, akta 3 ya kan, surat pengunduran diri Rudi Rusdia tanggal 3, pinjam lagi agak gugatan ya enggak? Kalau gugatan nanti. Akta 35, bayangin buktinya berapa sih? Tadi seperti saya bilang hanya 12. Yang menariknya adalah di sini dinyatakan di halaman 11 enggak minta bukti fakta enggak? Halaman 11 yang dibuat oleh ditandatangani Profesor Dr. Otto Hasibuan dan Sordame dan Nurul Findausi ya pada tanggal 21 Agustus itu ditulis bahwa salah satu keputusan yang dikeluarkan dalam Munaslup Apkomindo tanggal 2 Februari 2015 adalah pengangkatan pengurusan DPP Apkomindo masa bakti 2015-2020 yaitu Rudi Rusdia, Rudi Birmawan Muladi, Ketua Umumnya Rudi Pak Ismail selaku sekretaris dan Adnan. Ini tanggal 2 sama-sama tanggal 2. Padahal faktanya gampang ya, nanti bisa di search Google aja kan ada jejak digitalnya. Rudi Rusdia, Chairman Munas ya kan, itu kan gampang sekali. Judulnya ini tadi, Rudi Rusdia, Chairman Apkomindo hasil Munaslup 2015. Itu tanggalnya tanggal 2. Beritanya kan masih ada ya kan jejak digitalnya. Itu kelihatan sekali Rudi Rusdia dibantu sekjennya Rudi Muladi, bendaharanya Soeharto. Jadi sangat berbeda sekali apa yang dibuat oleh kantor hukum Profesor Dr. Otto Hasibuan. Satu lagi maksudnya eksepsi kalau bisa dikeluarkan juga supaya sangat jelas perbedaannya. Dua produk dari kantor hukum yang sama, dari advokat yang sama membuat, kalau menurut ahli Mas Sugeng menyampaikan kalau merubah-rubah fakta itu bisa dilaporkan polisi. Jadi tidak kebal ya kan, tidak imun ya, imunitasnya itu tidak mutlak. Artinya di sini kan kita bisa lihat ini juga sama, eksepsi jawaban untuk 218 ditandatangani juga oleh Profesor Dr. Otto Hasibuan ya, Sordame, dan satunya memang berbeda, Kartika Justisia Utami. Ini kan berbeda lagi, yang disampaikan dituliskan adalah bahwa pada tanggal 2 Februari, bantu dibuka lagi Bang yang tadi halaman 11. Pada tanggal 2 Februari kan sama-sama tanggal 2 Februari itu mengadakan Munaslup di Jakarta, terpilih Rudi Rusdia MBA selaku Ketua Umum, tergugat 4 selaku sekretaris. Tergugat 4 kan di sini kita bisa lihat tergugat 4-nya. Di sini Rudi Dermawan Muladi. Jadi sangat berbeda. Kemudian juga ya itu Bang benar. Di situ kemudian tergugat 3 selaku bendahara. Bendaharanya di sini di sini adalah Kunarto. Ya, jadi sangat berbeda dua produk yang dibuat oleh kantor hukum yang sama ya. Yang ini tanggal 2 Februarinya 2015 Rudi Dermawan Muladi, sekjennya Faas, bendaharanya Adnan. Sangat ironis sekali. Namun dengan dugaan dokumen palsu bisa menang dan dipakai terus sampai tingkat kasasi. Menariknya bisa kasih lihat yang kasasi itu, salah satu putusan kasasinya adalah Hakim Agungnya adalah Sudrajat Dimianti ya, yang salah satu ditangkap oleh KPK. Jadi memang mungkin banyak juga, mohon maaf kalau ada oknum-oknum hakim juga yang melakukan tindakan-tindakan yang tidak terpuji. Seperti yang disampaikan oleh Pak Mahfud bahwa seharusnya kan kita menghormati putusan-putusan pengadilan. Tapi kemarin kalau saya mengutip dari Prof. Mahfud, Pak Menko Polhukam, tidak perlu menghormati, tapi tetap kita terikat dan taat terhadap putusan. Tapi ya tidak perlu menghormati karena tadi menggunakan dokumen palsu bisa menang. Coba dilihat di sini. Ini adalah putusannya yang perkaranya 430K PDT 2022. Di sini terlihat jelas bahwa salah satu hakimnya adalah Sudrajat Dimianti SHMH, Hakim Agungnya
yang mengadili dan memutus, dan saat ini sedang diproses di Pengadilan Negeri Bandung. Kita nggak menjolimi atau menjudgment apa, tapi itulah sebuah proses hukum yang ternyata ada terjadi, dan ini kami punya ya tadi bukti-buktinya adalah menggunakan dokumen palsu, tapi tetap bisa menang di PN Selatan, di PT, bahkan di PT kalau bisa dicarikan, Endra lihat yang saya sudah melaporkan, saya sudah di BAP, yang mudah nggak mencarinya. Kalau sulit nanti di kesempatan yang lain saya tampilkan. Saya juga udah melapor ya, termasuk ke bawah, termasuk ke KY dan juga ke Pengadilan Tinggi DKI seperti yang lalu pada saat bukan refleksi kemarin kinerja akhir tahun MA, termasuk abang kita ini ya hadir, saya menyampaikan, saya udah pengaduan dari ketua KMA menyampaikan tolong disurati, mungkin saya surati setelah putusan pengadilan ini. Jadi kita tunggu aja, karena proses hukum itu, kebenaran itu pada saatnya pasti akan terungkap. Jadi kita sabar aja, kita melakukan perlawanan. Dan saya berulang kali saya sampaikan, saya belum pengacara, saya baru kuliah di salah satu universitas, sekarang baru masuk semester 6, tapi saya melakukan perlawanan untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Dan yakinlah di Indonesia bisa ya tetap beroleh, meskipun tidak mudah, tapi tidak mudah itu bukan berarti tidak bisa. Dan seperti yang disampaikan oleh Bapak Kapolri juga selalu, kita no viral, no justice. Jadi kita harus viralkan. Saya pikir begitu. Mungkin ada tanggapan dari Mas Ince yang tadi dikit dulu, kenapa? Pertanyaannya tadi itu sesuai dengan arahan dari hakim sendiri. Ya. Bukti-bukti yang artinya mereka adakan ini kan palsu nih. Ya. Nah, langkah-langkah apa untuk bisa dibawa kembali ke penyidik? Karena ini kan penting juga. Ya, betul. Seperti apa nanti langkah-langkah berikutnya? Jadi sebetulnya kami juga sudah membuat laporan ke kepolisian, termasuk sudah ke Polda, dilimpahkan ke Polres Jakarta Selatan. Prosesnya lambat ya, kita tahu lah. Mungkin masih banyak perkara-perkara yang penting, tapi sudah lama. Nanti suatu saat juga saya ungkap kenapa bisa lama sekali prosesnya, sedangkan saya cepat sekali. Itu mungkin dari Bang Ince yang tadi mendampingi, mungkin bisa ada tambahan apa yang tadi melihat, menyaksikan kalau sidang. saya justru pengen tahu, Cek ke depan, Cek. ya kan? Cuma pengen tanya, ya kan? Apa reaksi Pak Oki setelah hakim memberikan saran bahwa keterangan yang menjadi keberatan penggugat bahwa ada indikasi dugaan keterangan palsu dari saksi yang dihadirkan tergugat, bahwa 2 orang itu minggu lalu dianggap oleh penggugat memberikan keterangan palsu. Nah, tadi hakim mendengarkan keberatan dari penggugat tadi Pak Oki, lalu menyarankan melaporkan itu ke pidana karena prosesnya bukan di ranah pengadilan yang tadi. Nah, untuk menanggapi saran dari majelis hakim melapor polisi, apa yang akan dilakukan penggugat? Apakah akan melapor atau seperti apa? Jadi seperti tadi saya sampaikan, sidang tadi sempat dibuka, namun majelis hakimnya belum lengkap ya, baru 2, tentu sesuai prosedur tidak bisa liputan dan sebagainya. Oleh karena itu saya minta ditunda supaya hakimnya lengkap. Disitulah yang paling utama justru melalui media lah, kita minta dukungan teman-teman diviralkan, artinya mendengar langsung, karena begitu ada bukti, kalau kita hanya tertulis agak sulit ya, tapi dengan viral, maksudnya dengan dalam persidangan itu diungkapkan, itu kan jelas bahwa saya menyatakan dalam persidangan itu menjadi nanti pada saat membuat laporan itu untuk melengkapi, ada videonya, ada audionya, ada bukti-buktinya. Dan nanti kalaupun mau melakukan upaya hukum atau pelaporan, tunggu dulu dapat salinan putusannya, karena dari salinan putusannya itu kan tertulis apa yang disampaikan oleh saksi, kan ditulis oleh hakim, kan ditandatangani. Nah, itu menjadi sebuah produk hukum, disandingkan dengan sidang sebelumnya, bukti-bukti bahwa ada, bukan secara sukarela. Jadi langkah-langkah hukum kita nggak bisa langsung membuat laporan, kita tunggu dulu setelah ada putusan sidangnya, ada salinan putusannya, dari situlah kita membuat laporan baru bahwa dalam persidangan perkara 258 ini telah terjadi memberikan keterangan palsu di muka sidang itu. Jadi kita berterima kasih juga kepada yang mulia hakim ya, kita diberi petunjuk bahwa itulah salah satu, dan ini firm, dan itu tadi direkam juga dan ada audio dan videonya, itu menguatkan untuk melakukan upaya-upaya hukum. Jadi saya pesankan juga kepada masyarakat, mau tidak mau memang harus melibatkan media, karena media adalah salah satu pilar demokrasi. Dari media inilah kita mempunyai menjadi salah satu alat bukti yang sangat kuat dan presisi, karena meliput langsung, melihat langsung kejadiannya dan terekam dan jelas ada jejak digitalnya. Mungkin itu, Saya juga ucapkan terima kasih nih teman-teman yang dengan setia selalu meliput.
Kita nantikan sidang-sidang berikutnya minggu depan, berarti tanggal 15 Maret 2023 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan yakinkanlah kebenaran akan dimenangkan. Terima kasih, sukses selalu.